Di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, viral mengenai tugu monumen peti mati yang dibangun di berbagai titik di kota Jakarta. Ya, keberadaan tugu peti mati ini tak lain dijadikan sebagai bentuk syok terapi, serta peringatan akan dampak bahayanya COVID-19 yang ditengarai semakin bertambah pasien positif COVID-19 dalam setiap harinya. Uniknya, tugu dibuat menyerupai peti mati dengan penambahan papan informasi terkini kasus COVID-19 di bawahnya. Pada kedua sisi tugu juga terdapat patung petugas medis berpakaian hazmat dan ondel-ondel hasil daur ulang ban bekas. Lantas, seperti apa para psikolog berkomentar akan monumen tugu ini? Dan bagaimana pula para selebriti berkomentar saat melintasi tugu peti mati tersebut? Untuk penempatan tadi peti mati yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP maupun petugas, ini di sebelah sana, karena yang pinggir jalan lokasinya, jadi ada lokasi space di situ. Peti matinya ditaruh di sebelah sana. Jadi setiap pelanggar yang melalui jalan ini kita kenakan sanksinya masuk ke dalam peti itu kurang lebih selama 5 menit. Kami setiap hari secara rutin melaksanakan kegiatan kampanye dengan bekerjasama dengan 3 pilar, Satpol PP, Dishub, sama Puskesmas untuk selalu berkeliling. Memang dalam pelaksanaan kampanye ini banyak sekali warga yang masih belum sadar seakan-akan COVID ini tidak ada. Jadi dengan melaksanakan kampanye ini dan kita selalu menyampaikan data kaitannya dengan korban COVID ini sudah selalu kita sampaikan. Makanya kemarin dengan di launchingnya dengan adanya simbol peringatan COVID-19 di mana masyarakat apabila dengan melihat peti mati yang dipasang di pinggir-pinggir jalan ini bisa menyadarkan bahwasanya apabila tidak taat melaksanakan protokol kesehatan, endingnya di peti mati. Kalau menurut saya sih nggak perlu dengan adanya peti mati seperti itu juga udah. Orang juga udah males sama corona ya, maksudnya. Masyarakat sih saya yakin sih udah aware ya, karena dari semua pemberitaan dan segala macam memang corona makin lama makin ada di sekitar kita, maksudnya dalam arti kata orang terdekat kita sudah mulai banyak ada yang terpapar segala macam. Jadi emang bawa kepentingan bahwa kita harus selalu pakai masker. Itu emang harus pakai masker ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini kan sebuah pesan gitu ya. Sesuatu yang ingin disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat dengan tujuan tertentu gitu. Nah, kalau kita lihat pesan itu sendiri ada 3 jenis sebenarnya pesan. Yang pertama pesan informatif namanya. Nah, pesan-pesan informatif itu hanya berisikan data dan fakta. Lalu yang kedua itu ada disebut dengan pesan persuasif. Nah, persuasif ini tujuannya adalah mempengaruhi. Jadi biasanya pesan-pesan ini kalimatnya itu memunculkan sebuah perubahan dari sudut pandang orang yang membaca, mendengar atau melihat. Karena rendahnya kesadaran masyarakat akan ancaman bahayanya COVID-19, membuat pemerintah kota Jakarta kini kembali mengambil langkah ke depan sebagai upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Ya, lantaran semakin meningkatnya jumlah korban yang terpapar COVID-19, khususnya di bulan September ini, maka pemerintah DKI Jakarta pun kembali membuat kebijakan PSBB yang akan terhitung mulai hari ini, 14 September 2020. Melihat kembalinya penerapan PSBB di DKI Jakarta, lantas seperti apa respon dari para selebriti mengenai hal ini? Menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan
pembatasan sosial berskala besar. Kalau ini demi kesehatan kita semua yang ada di Jakarta, jadi biar kita beraktivitas juga jadi nggak parno, nggak khawatir gue aja sampai punya satu tas sendiri untuk ngebersihin ini. Kalau dipertanyakan ada yang nanya setuju atau tidak, pasti kita tidak setuju dengan adanya PSBB lagi. Tapi kalau PSBB sampai lockdown semua, aku nggak setuju. Tapi kalau misalkan diterapkan jam aja, misalkan mall buka sampai jam 6, perkantoran buka sampai jam segini, ini boleh sampai jam segini dan diterapkan lagi lebih tegas lagi, siap sanksi yang tidak memakai peraturan pakai masker itu dendanya lebih besar lagi, dan pokoknya jaga jarak itu harus. Terus keramaian nggak lebih dari 30 orang. Jadi kita sebagai artis yang biasanya dapat job dari mana-mana, kita itu masih ada uang, masih ada pemasukan. Sekarang kita harus jaga imun. Sedangkan lockdown, kita cari uang dari mana? Buat saya kembali begini, seyogianya peraturan ini tuh tidak maju dan mundur sifatnya. Jadi karena kita melihat bahwa kondisi orang-orang yang mengalami COVID ini bukan menurun tapi semakin bertambah. Artinya kondisi yang dikondisikan, dikontrol melalui PSBB ini seyogianya bisa berjalan terus-menerus. Pertama, memang kondisi ini konsisten dilakukan. Jadi harus ada konsistensi yang ditekankan di sini. Nah, konsistensi itu harus diperkuat dengan berjalannya sanksi. Jadi memang bukan tugas pemerintah doang sih untuk menjalankan ini semua, perlu kesadaran dari kita sebagai warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan. Ya, harapannya semoga PSBB-nya nggak diperpanjang. Dengan PSBB ini semoga seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta ini semuanya tertib, supaya PSBB-nya tidak diperpanjang dan jumlah angka kematian atau corona ini segera berkurang, malah hilang.